Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda yang mendengarkan di Up Radio Semarang dan juga di Radio Thompson FM Blora. Semoga kabarnya baik-baik ya hari ini di siang yang cukup panas kalau di Semarang. Tidak tahu di Blora biasanya juga agak samalah ya begitu. Oke. Saya Riri Novita akan bersama Anda dalam dialog parlemen kali ini dengan tema peran perempuan dalam peningkatan pendapatan daerah. Tentu saja kita bicara dalam skala Jawa Tengah. Seperti apa? Nanti akan ada cerita-cerita dan juga Anda yang mau memberikan masukan atau informasi terkait hal ini, silakan Anda bisa berpartisipasi melalui WhatsApp di 082134787858. Sekali lagi 082134787858. Saya bersama dua perempuan hebat untuk hari ini. Yang pertama saya akan sapa Dr. Mila Karmila STMT. Beliau adalah dari Pusat Studi Gender Unisula. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Mila. Siang Mbak Riri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mbak Padmasari Mestika Jati SIPMSI. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Padma. Waalaikumsalam Mbak Riri dan juga para pendengar di radio dan juga Thompson ya di betul. Blora. Ya, apa kabar Mbak Padma? Alhamdulillah sehat Mbak Riri. Sehat meskipun kemarin keliling-keliling terus ya. Iya. Karena kita nggak ada WFH kan? Gitu ya. Iya. Harus tetap. Nggak ada WFH, nggak ada liburnya. Itulah makanya hari ini kita akan berbincang seputar peran perempuan ya dalam peningkatan pendapatan daerah, karena kita tahu Mbak Padma ini kemarin keliling-keliling gitu ya, terutama di dapilnya di daerah timur sana, daerah kelahiran saya, Blora. Ini bisa diceritakan Mbak kemarin hasil kunjungannya itu apa aja gitu? Jadi ini kalau kemarin kunjungan sebenarnya tidak hanya saya aja yang berputar-putar, jadi semua 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini selama pandemi diberikan tugas untuk mengawal pengawasan dan juga mengawal apa saja kebijakan-kebijakan di masa pandemi, kemudian dampak-dampak apa saja yang ada di daerah di dapil kami masing-masing. Nah, banyak hal yang kami lakukan, teman-teman saya juga lakukan, yaitu yang jelas monitoring kesehatan, karena itu yang pasti langsung berdampak ya karena COVID-19 ini. Kemudian yang kedua tentunya kita tentang kesehatan tidak lupa dan tidak bosan mensosialisasikan protokol kesehatan. Jadi kemarin kita juga mensosialisasikan itu melalui radio-radio juga. Nah, kemudian yang terakhir aja ini yang baru-baru ini adalah vaksinasi. Jadi mensukseskan vaksinasi itu yang berhubungan sama kesehatan. Selain itu juga dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu juga tentang misalnya UMKM, kemudian perdagangan, tentang ekonomi, karena seperti kemarin kan ada Mbak Riri mungkin tahu tentang Jateng di rumah saja. Kemudian agak pro kontra karena ada pedagang pasar atau ini harian, pasti kan berdampak terhadap ekonomi masyarakat kita. Nah, itu juga mensosialisasikan teman-teman tentang sebenarnya apa sih maksud pemerintah kemarin di rumah aja, apa sih kaitannya gitu. Terus selain dampak ekonomi juga, nah ini nih dampak ekonomi ini kan juga berkaitan sama yang tema kita hari ini. Karena selain laki-laki, ternyata perempuan juga kena dampaknya. Jadi kemarin kita juga ikut mensosialisasikan tentang peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Nah, kenapa sih kok penting ya perempuan itu? Karena Mbak Riri tahu bahwa perempuan di keluarga itu merupakan satu seperti motornya. Bahkan ibu-ibu, Bu Mila mungkin tahu kalau sekarang buat sosialisasi kesehatan aja, protokol kesehatan aja, ingat pesan ibu. Nah, sepenting itulah
posisi perempuan, peranan perempuan di dalam keluarga, dan juga kemudian mempengaruhi di tatanan lingkungan dan masyarakat. Nah, karena perempuan ini adalah pendidik utama dan pendidik yang pertama bagi anak-anak. Nah, jadi pesan ibu itu yang perlu. Nah, hubungannya sama ekonomi, kemarin saya dan teman-teman ini yang kemarin ikut mensosialisasikan Bu Mila itu menyemangati bahwa perempuan ini jangan sampai kendor, jangan sampai lemes. Kan ada juga yang dulu kerjanya di pasar, aduh sekarang susah. Ada yang mungkin pabrik di pabrik terus di PHK. Dan juga yang kemarin yang Mbak Riri tanyakan kemarin kemana Mbak Mesti tuh, saya melihat batik-batik di Gerobokan Blora itu kan penghasil batik juga. Nah, tapi itu masih usaha rumahan. Nah, ketika pandemi ini mereka sangat terdampak. Karena mereka aja marketingnya juga di masa biasa aja marketingnya belum terlalu bagus, tapi ini sekarang terdampak. Nah, maka kemarin kami datang untuk menyemangati dan sharing itu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, sharing apa aja sih yang bisa dilakukan sebenarnya di masa pandemi ini untuk meningkatkan lagi produktivitas ekonomi. Yang akhirnya apa Mbak? Akhirnya menambah kesejahteraan keluarga. Jadi di masa pandemi ini membangkitkan ekonomi lagi yang basisnya dari keluarga. Kalau keluarganya sudah baik, sudah fine, maka akhirnya kan berdampak ke masyarakat yang lebih luas lagi. Seperti itu ya. Itu prolog dari talk show kita kali ini. Nah, nanti akan kita elaborasi lagi lebih luas lagi tentunya. Dan silakan untuk Anda di daerah Blora, kemudian Semarang dan sekitarnya yang merasa kemarin ada terdampak gitu ya terkait pandemi ini, terutama perempuan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 082134787858. Setelah ini kita akan dengar komentar dari Mbak Mila terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fatma. Tadi untuk Anda yang baru saja bergabung, kelewat mungkin ya, tadi Mbak Fatma sudah cerita tentang bagaimana perempuan itu sangat berperan penting dalam keluarga. Ibaratnya kita kalau makan aja ini nggak ada ibu bingung gitu ya, apalagi mikir yang lain. Nah, ini apa kaitannya dengan pendapatan daerah, terutama di Provinsi Jawa Tengah? Apa sih perempuan kok begitu vital gitu ya? Nah, ini Mbak Fatma tadi sudah cerita ya bahwa kalau di rumah tangga ini sudah aman dulu, baru kita bisa mikir yang lain gitu. Termasuk mau makan aja susah, gimana mikir yang lain. Kalau makan ini sudah diatasi para perempuan, lalu kita bisa mikir beli baju sekolah, beli buku, kemudian bayar ini itu, bayar cicilan, gitu ya. Nah, ini apa kaitannya dengan pendapatan daerah di sini? Saya beri contoh yang paling mudah dan kita alami semuanya, karena kewajiban kita semua yaitu membayar pajak, terutama yang punya kendaraan. Nah, hampir semua insya Allah punya kendaraan. Nah, ini kan menjadi kewajiban kita. Kenapa kok perempuan jadi ikut menanggung nih gitu? Nah, tadi perannya saya sudah ngomong betapa pentingnya peran perempuan. Jadi perempuan ini Mbak Riri ini tidak bisa hanya disebutkan sebagai pegawai rumah tangga aja, urusannya rumah tangga aja. Juga bagi perempuan yang keluar bekerja, itu harus beres dulu nih rumah tangganya. Tadi Mbak Riri bilang makan aja susah nih kalau nggak ada ibu. Saya mau ke kantor juga Mbak Bella juga pasti sudah cek dulu nih menu di rumah, sudah siap buat sampai siang atau malam gitu kan. Nah, tadi saya bilang jadi perempuan ini satu, dia itu selain memperkuat ketahanan di keluarga, dia juga memperkuat perekonomian keluarga juga. Jadi walaupun tidak semua, tapi sekarang sudah banyak kesadaran seperti itu. Jadi kayak kemarin kita sosialisasi itu, kita memberitahu, Bu, sekarang saya nggak bisa jualan batik, jarang. Oh Bu, coba kita pakai pelatihan
online. Nah, jadi tetap ada penghasilan. Gimana caranya? Apalagi kalau ada yang mengeluh, Bu, sekarang suami saya juga di PHK, saya juga di PHK, akhirnya kan nol. Nah, akhirnya ayo Bu, coba pelatihan apa yang bisa, masak apa, goreng apa, sehingga masuklah perekonomian. Nah, perempuan ini juga menyemangati dan juga dia membangun membangun ketahanan, memperkuat ekonomi di keluarga itu. Nah, setelah memperkuat ekonomi, hubungannya sama pajak tadi apa? Dia juga membangun kesadaran. Setelah ekonominya kuat, dia bisa membayarkan pajak. Nah, soalnya kan sekarang gini, sudah lumrah ya di keluarga, di masyarakat kita, pasti yang pertama adalah urusan perut. Nah, kemudian baru urusan sekunder lainnya seperti membayar pajak. Yang tadinya itu kewajiban, mungkin karena di masa pandemi ini nanti dulu deh gitu. Dan itu terbukti loh, pendapatan kita menurun. Pendapat PAD kita menurun, Bu Mila. Nah, itu padahal pajak kendaraan itu adalah pajak daerah itu menyokong hampir 80% dari pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Pajak. Ya, jadi sekitar 15 triliun itu dari pajak daerah, dan 38%-nya itu dari pajak kendaraan. Nah, bayangkan kalau masa pandemi ini orang terus jadi nanti aja deh bayar pajak motornya, kan lumayan nih 200-300 ribu bisa buat makan berapa minggu, 1 minggu atau kan seperti itu. Nah, harapan kami nih tadi hubungannya sama perempuan. Nah, dengan perempuan yang produktif bisa nyemangati bapaknya, Pak, ayo Pak kita usaha bareng. Nah, juga menambah produktivitas, terus memperkuat ekonomi keluarga, jadi ada penghasilan nih. Akhirnya bisa meningkatkan kesadaran, kita sudah ada nih, yuk kita tetap bayar pajak. Tentang supaya kita ikut membantu juga ini untuk negara kayak gitu ya. Wah, besar juga 80%. Saya ke Mbak Mila sekarang. Kalau tadi apa yang disampaikan Mbak Fatma ini, Mbak Mila, betapa besar ya pengaruh perempuan sendiri, terutama kalau kita bicara di Provinsi Jawa Tengah, ternyata sangat signifikan loh. Kalau di rumah sendiri nggak beres nih, kita akan susah mendongkrak PAD kita. Ini gimana komentar Mbak Mila? Kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang perempuan, itu kan apalagi di masa pandemi. Sebenarnya kita harus bersyukur mungkin ya, dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu lebih survive gitu lebih survive dibandingkan Singapura dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya ekonomi yang tidak ditunjang oleh kemungkinan bank konvensional. Banyak UMKM kita itu kemungkinan tidak menggunakan bank konvensional, mungkin yang lainnya. Dan di Jawa Tengah itu ada 4,1 juta UMKM. Saya yakin ada mungkin lebih dari 50% itu dikelola oleh perempuan. Artinya itu menjadi modal yang besar bagi Jawa Tengah bagaimana menggiatkan UMKM di masa pandemi ini. Mohon maaf kalau dibandingkan dengan laki-laki, perempuan itu lebih tangguh ya. Lebih tangguh. Sekarang saja misalnya di masa pandemi ini, perempuan itu lebih bisa mencari cara untuk mensiasati hidupnya dengan berbagai cara ya. Banyak misalnya membuat APD, membuat masker dengan segala macam. Coba dibandingkan dengan negara lain, masker kita itu cukup beragam. Ada yang bordir, ada yang dikasih batik, ada yang dikasih mote dan sebagainya. Artinya Indonesia itu lebih lebih baik. Nah, harapannya mungkin tadi disampaikan memang karena kita berbasis UMKM gitu, dan saya cuma mengatakan bahwa perempuan itu lebih taat membayar pajak. Itu UMKM kita ya. Jadi mereka itu sangat taat membayar pajak. Tadi disampaikan sebagian besar pendapatan asli daerah itu didapatkan dari pajak. Dan di sini ada juga perempuan yang menjadi UMKM. Harapannya memang kita disampaikan Mbak Fatma tadi, bagaimana kita mendorong dan meningkatkan kualitas UMKM kita, karena memang
selama ini UMKM kita itu terkendala di pemasaran. Nah, ini yang juga harus mulai dipikirkan bagaimana agar tidak berhenti. Tadi ada batik di Blora dan di Gerobokan, tadi disampaikan juga bahwa memang masih terkait dengan kualitas dan sebagainya, tapi pemasaran itu nomor satu, karena kalau tidak dipasarkan, berproduksi saja pasti tidak cukup. Artinya ya itu tadi, saya sepakat dengan Mbak Fatma bahwa bagaimana potensi ekonomi yang ada di Jawa Tengah, khususnya mungkin UMKM itu dikelola dengan baik sehingga itu menjadi salah satu sumber pendapatan asli negara, salah satunya untuk membayar pajak di situ begitu. Iya, oke. Baiklah. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi terkait hal ini. Dan silahkan saya membuka Anda kesempatan untuk berbincang langsung melalui WhatsApp ya, di 082134787858. Silakan Anda bisa sampaikan saran atau masukan atau pertanyaan kepada Mbak Fatma atau Mbak Mila ya terkait hal ini. Kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini, Mbak Fatma. Ini ada fans Mbak Fatma ini dari Blora. Saya Marita dari Blora mau tanya, apakah anggaran terhadap pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah sudah memadai menurut Ibu untuk membangun perempuan di Jawa Tengah ini? Alokasinya biasanya untuk apa saja ya, Bu? Nah, ini gimana, Mbak? Jadi gini, ini nanti mungkin Mbak Mila juga bisa ikut menjawab. Jadi untuk anggarannya itu memang saya rasa sih masih kurang memadai. Bahkan ketika saya masuk nih Mbak Riri, saya curhat sedikit. Jadi ketika saya masuk itu terus dibacakan tentang APBD, saya mendengarkan dengan seksama, ternyata itu bahwa anggaran untuk perempuan itu lebih rendah daripada anggaran untuk kearsipan, kepustakaan. Cuma ketika saya mempertanyakan, katanya pertama ini nilai indeks pembangunan perempuan kita ya, gender itu sudah tinggi. Nah, padahal terus saya cek lagi nih, kalau yang 10 besar di Indonesia apakah Jawa Tengah masuk? Ternyata tidak masuk. Nah, terus tingginya di mana? Terus kemudian saya pernah menanyakan, kenapa kok anggarannya masih rendah ya, Pak? Waktu itu saya tanyakan dan diskusi. Ada jawaban yang saya waktu itu nggak enak. Jawabannya gini, ya kita soalnya kalau mau ngasih anggaran banyak-banyak takutnya nanti malah tidak bisa dimaksimalkan, nanti malah jadi temuan. Cuma saya mau ngomong, loh maksudnya Anda ini meng-underestimate perempuan. Cuma waduh ini jadi panjang nih, dan itu sebenarnya kan di luar komisi saya. Akhirnya saya bincang-bincangnya sama teman-teman komisi kalau saya ditanya sekarang masih kurang, ya kurang, karena tadi saya berprinsip bahwa perempuan ini sangat berperan termasuk dalam peningkatan pendapatan daerah. Ya, kalau saya boleh menambahin, tadi saya menyikapi bahwa Bu Mila bilang perempuan ini terkenal sangat taat ya, lebih taat, kemudian ya tadi ya, jadi lebih sadar kalau memang waktunya membayar ya harus bayar gitu kan. Nah, ini contohnya aja ya Mbak, sebelum pandemi mitra saya di Komisi C itu Bapenda Samsat itu untuk menaikkan pendapatan dari pajak kendaraan itu kerjasama sama TPPKK. Jadi sama PKK kabupaten-kabupaten dengan cara mengumpulkan PKK. Itu saya ingat, jadi Ibu Gubernur juga ikut hadir di Gilir, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten mana di Gilir. Itu terus melakukan sosialisasi dan juga memberikan kesempatan untuk menambah sedikit tambahan buat kas PKK kan arisan ya Bu. Biasanya buat arisan itu, ayo Bu ikut istilahnya mengingatkan untuk bayar pajak. Nanti kalau bayar pajaknya lewat Ibu bisa mengkolek, itu nanti ada uang lebih yang bisa dimasukkan kas. Nah, itulah peran penting perempuan. Bagaimana Bapenda juga memikirkan bahwa ini lewat ibu-ibu aja nih, udah pasti hasilnya juga lebih baik. Nah, seperti itu kan harusnya kita dorong ya. Berarti kan memang peranan perempuan tuh jelas. Nah, harusnya didorong, apalagi masih ada nih kasus-kasus tentang kekerasan perempuan. Terus masih ada juga bahwa jadi
Ada, saya baca, saya mohon maaf karena saya agak lupa persisnya, tapi saya baca bahwa tingkat pendapatan perempuan itu lebih rendah daripada tingkat pendapatan laki-laki. Jadi bukan pendapatan maksudnya bekerja ya, tetapi kalau misalnya dia diberi penghasilan, tingkat penghasilan buruh, misalnya buruh, perempuan itu dibedakan sama laki-laki. Padahal ketika bekerja misalnya jadi banyak loh teman-teman kita yang jadi tukang bangunan atau itu sama kan, sama-sama ambil batu sama, tapi gajinya dibedakan. Nah kayak gitu ini kan kita perlu sosialisasi yang aktif dan itu memerlukan anggaran. Nah kalau saya bilang ketika ditanya cukup nggak Mbak? Enggak, ini perlu cukup ditambah. Oke. Mbak Mila ini gimana komentarnya? Iya, terkait anggaran memang sebenarnya benar ya. Jadi mungkin saja karena mohon maaf di DPR juga mungkin perspektifnya terhadap perempuan itu saya tidak tahu seperti apa, tapi artinya mereka tidak mengetahui sebenarnya kebutuhan perempuan gitu ya, kebutuhannya apa saja yang diperlukan. Karena memang kalau bicara tentang perempuan kemudian dibandingkan dengan infrastruktur itu jadi susah kan, karena bagaimana melihat dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya peningkatan kualitas hidup perempuan itu akan sangat susah dibandingkan dengan infrastruktur yang lebih cepat. Jadi harapannya adalah bahwa perspektif teman-teman anggota dewan ataupun eksekutif ataupun birokrat dan sebagainya sudah harus diperbaiki. Artinya mereka punya sense yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan. Nah, mungkin yang seperti Mbak Fatma itu harusnya lebih banyak. Artinya kita mendorong lebih banyak anggota dewan perempuan, baik perempuan ataupun yang sensitif atau responsif terhadap kebutuhan perempuan gitu ya. Supaya anggarannya kemudian meningkat sehingga permasalahan-permasalahan perempuan yang ada di Jawa Tengah itu bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua tadi disampaikan menarik terkait dengan bekerja sama dengan PKK begitu ya, untuk mengkolek pajak dan sebagainya. Karena di Indonesia saya pikir arisan itu hanya ada di Indonesia kelihatannya. Hanya ada di Indonesia. Nah itu arisan itu jangan dianggap sebagai tempat orang rumpi, tapi sebenarnya bagaimana mereka mengkolek sejumlah dana kemudian itu bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi itu yang budaya modal sosial yang harusnya didorong untuk menjadi lebih baik, jangan sampai kemudian ditinggalkan. Kemudian tadi yang terakhir disampaikan Mbak Fatma juga terkait memang ya tadi responsif terhadap kebutuhan perempuan itu mungkin masih banyak teman-teman laki-laki yang tidak responsif terhadap kebutuhan baik kebutuhan yang praktis maupun kebutuhan strategis dari perempuan, sehingga anggarannya dianggap tadi bahwa dikasih sebegitu aja cukup lah. Tidak tahu bagaimana menghitungnya menjadi cukup, itu juga perlu dipertanyakan seperti itu. Nah mungkin juga ditanyakan teman-teman birokrat bagaimana penggunaan anggaran terhadap perempuan. Harapannya juga walaupun yang sebegitu yang ada itu digunakan secara maksimal, kemudian juga bisa, saya pikir perempuan itu tidak pernah walaupun dengan dana yang tadi disampaikan Mbak Fatma mungkin tidak begitu besar, tapi banyak modal-modal sosial yang bisa digerakkan. Tadi arisan misalnya seperti itu, terus tanggung renteng dan sebagainya seperti itu. Indonesia tuh kita tuh ada namanya tanggung renteng. Jadi satu komunitas itu bisa kemudian bertanggung jawab terhadap keputusan komunitas seperti itu. Oke. Ini kita rangkum saja, ada banyak pertanyaan dari Ibu Lestari di Banyumanik. Kunci menstimulus peran perempuan adalah pemberdayaan perempuan. Sejauh mana pemerintah sudah melakukan program ini? Kemudian Ibu Ika di Salatiga, sebetulnya kami melihat banyak pelaku UKM di Jawa Tengah itu perempuan. Ini sama ya seperti tadi disampaikan. Nah, kondisi ini sebetulnya kan sudah berperan dalam peningkatan pendapatan daerah. Yang jadi masalah, daya tahan mereka kurang survive. Tadi disampaikan Mbak Mila ya, bagaimana solusinya menurut narasumber. Lalu selanjutnya, bicara soal perempuan dari Ibu Nena, ada kekuatan kelembutan, kekuatan yang lembut gitu ya, dari sosok perempuan. Tapi harus diakui pemerataan pendidikan belum menyeluruh, ini juga PR. Supaya perempuan itu menjadi lebih berdaya. Apakah ini ada kaitannya dengan budaya? Selanjutnya, Galih di Kendal.
Peran ganda perempuan dalam keluarga sangat hebat. Banyak pengusaha perempuan yang bisa menjadi sekoci keluarga. Tinggal bagaimana mendorong mereka untuk terus bertumbuh. Kemudian selanjutnya Ibu Sofi dari Blora. Bagaimana cara agar perempuan bisa dilihat sebagai tenaga pemberdaya ekonomi masyarakat? Karena saya sering melihat laki-laki lebih dominan. Dilihat usahanya dalam pemberdayaan ekonomi. Kemudian dari Ibu Merlin di Blora, Mbak Fatmasari, bagaimana peran wanita di parlemen? Seperti apa dan bagaimana kondisinya? Jadi mayoritas atau minoritas? Oke, silakan dirangkum saja jawabannya, Mbak Fatma. Belum selesai nulis nih. Minoritas masih ya, Mbak ya? Kalau selama ini ya. Langsung kalau yang terakhir ya. Kalau ini, nah tadi kan menarik ya. Kalau tadi ketika kita ngomong Mbak Fatma, anggarannya cukup enggak? Enggak. Nah, terus Mbak Mila bilang, nah ini butuh anggota-anggota parlemen itu untuk mendorong. Nah, tadi pengennya perempuan dan yang responsif. Nah, pasti yang utama adalah yang perempuan dulu nih, yang paling mengerti kebutuhan perempuan. Betul. Masalahnya kita ini dari 120 kemarin cuma 25. Dan kemarin ada yang kepundut satu teman kita anak Covid ya. Bu Stiambar Fatona, wanita yang hebat juga, mantan Bupati Kabupaten Semarang. Jadi berkurang juga kekuatan kita. Nah, ini juga menjadi PR kita karena PR kami dan masyarakat semua yang peduli tentang peningkatan ekonomi perempuan, bahwa pengambil keputusan perempuan itu juga penting. Nah, apalagi di parlemen. Nah, untuk mendorong hal ini memang dibutuhkan perempuan-perempuan yang lebih banyak kuotanya nih perempuan untuk sama-sama mendukung itu. Dimulai dari mana ya? Dari pemberdayaannya juga dari lini desa-desa, dari kecamatan, kemudian baru naik, sehingga meningkatkan kesadaran nih. Bukan saya promosi ya Mbak Mina, jadi meningkatkan kesadaran. Jadi paling enggak pilihlah yang peduli dengan perempuan. Kalau saya mau ngomong perempuan pilih perempuan, enggak enak juga kan. Nah, paling enggak ya memang seperti itu adanya sekarang. Mbak Mina mungkin akan bisa menjawab bahwa yang mengerti perempuan ya lebih banyak, yang utama yang perempuan itu. Terus tadi ya kalau ngomongin pelaku UKM, mungkin nanti Bu Mila lebih tahu, memang lebih banyak yang perempuan. Terus pendidikan lebih menyeluruh, saya rasa itu memang penting ya. Jadi memang ada bahwa gini, tadi kenapa sih kita ada program yang namanya pemberdayaan produktivitas ekonomi perempuan. Kenapa sih? Itu sebenarnya karena kita lihat tadi itu masih banyak permasalahan ketimpangan gender, terus rata-rata itu masih ada kemiskinan, apalagi sekarang di era pandemi. Nah, maka kita kenapa kok tadi perempuan? Karena perempuan tadi kan jadi ada di keluarga itu juga ada namanya pengambilan keputusannya masih rendah. Nah, perempuan itu masih sebagai pengambil keputusannya masih rendah ya, jadi tidak diakui. Nah, maka kenapa kok perlu pendidikan? Tadi saya setuju dengan pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya formal, misalnya melalui pelatihan dan wawasan yang lainnya, itu kan meningkatkan lagi. Akhirnya perempuan ini dipercaya. Akhirnya tadi bisa sebagai pendidik yang utama dan yang pertama itu bisa betul-betul dicanangkan dalam keluarga. Nah, kemudian ketika perempuan juga bisa berdaya, tadi bilang bagaimana cara perempuan berdaya itu peningkatan ekonomi tadi. Ketika perempuan bisa berdaya, mereka jadi bargainingnya juga ada. Pak, bayar pajak dulu dong. Ini nggak enak nih, masa bayar pajak aja didatengin Bu RW belum bayar loh kan gitu kan. Nah kayak gitu kan bargainingnya ada. Beda dengan ketika kamu tahu apa sih, dan itu masih banyak ya Bu Mila ya, itu masih banyak. Nah kita harap kemana ada program PPEP itu bertujuan memampukan perempuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendampingan teknis
yang disesuaikan dengan potensi kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi program ini menyeluruh se-Jawa Tengah. Ya, ini menurut se-Jawa Tengah menyesuaikan dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat tuh apa? Ya misalnya tadi ini penghasil batik nih, ada desa yang memang kemarin KUB batik. Nah, ya sudah, sekarang lebih didampingi lagi bagaimana caranya marketing, mungkin diajarin pakai gadget atau nanti dihubungkan sama CSR yang ada kayak gitu. Terus misalnya salon atau yang lainnya itu banyak. Nah, itu tadi ya saya menjawab apa sih yang bisa dilakukan sekarang. Terus kemudian tadi peran ganda perempuan saya setuju ya tadi yang dari Kendal. Memang tadi saya sudah menyebutkan bahwa di keluarga itu selain kita perempuan ini membangun kesadaran, juga memperkuat ekonomi keluarga, memperkuat kesejahteraan keluarga sebagai penopang kesejahteraan juga. Nah, itu memang perannya tuh nggak ganda lagi sebenarnya. Perannya tuh multiple, banyak sekali kan. Juga pendidikan juga, keuangan juga, terus kesehatan juga itu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Untuk program pemerintah apakah sudah memadai yang dilakukan? Nah, tadi salah satunya programnya itu ya PPEP ya. Itu program yang terakhir yang memang dilakukan itu buat memadahi. Kalau dikatakan memadai, kita ya kembali lagi tadi anggarannya yang ada dimaksimalkan. Seperti kalau program peningkatan produktivitas ekonomi perempuan ini jumlah kegiatannya ada 130 kegiatan tersebar di seluruh desa miskin di Jawa Tengah. Itu berdasarkan data DTKS Kemensos tahun 2019. Pesertanya ada 3.250 orang. Jadi satu desa 25 orang. Ya, kemudian ini dilakukan di bulan Februari sampai November. Jadi peserta ini nanti dikumpulkan, kemudian nanti diberi pelatihan dasar, misalnya olahan pangan atau olahan non pangan. Jadi pelatihan tadi untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian ada pelatihan tingkat lanjut, kemudian ada pendampingan, kemudian monef. Standar bahwa kita ikut ya tadi intinya bagaimana perempuan-perempuan ini menjadi berdaya yang ujungnya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tapi Mbak Riri, ini kan program dari pemerintah, saya mau menyoroti, mungkin Mbak Mila juga nih, kita bisa diskusi. Jadi satu desa itu hanya 25 orang ya, satu desanya 25 orang. Kemudian yang dapat itu 130 kabupaten, itu mungkin hubungannya sama anggaran. Kebayang nggak kalau itu anggarannya dinaikkan? Jadi yang terdampak pasti akan lebih banyak lagi. Ya, jadi perempuan-perempuan yang dapat menghasilkan pun lebih banyak. Ya kan? Nah, itulah saya rasa yang perlu kita dorong. Jadi semua mungkin dari Mbak Mila juga harus terus mendorong, misalnya lewat diskusi-diskusi. Nanti teman-teman di DPR juga kita akan diskusi bagaimana cara mendorong supaya anggaran ini dinaikkan. Oke. Mbak Mila mau berkomentar? Iya, mungkin memang kalau terkait anggaran kita tapi artinya kita juga bekerja sama, tidak hanya dipikirkan oleh pemerintah kemudian oleh parlemen, bisa kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian CSR dan sebagainya. Artinya tidak cukup hanya satu orang, tapi memang satu golongan atau satu lembaga yang mengurusi itu, tapi memang harus banyak. Jadi tidak perlu harus berjalan sendiri, tapi bisa bekerja sama dengan banyak institusi, termasuk juga CSR dan sebagainya. Kemudian terkait dengan saya sepakat memang perempuan itu kalau dibilang itu multitasking kali ya, jadi dia itu tangannya banyak, tidak hanya dua, mungkin bisa lebih dari dua gitu kan. Karena mengerjakan semuanya dikerjakan, apalagi di masa work from home ini, WFH ini, mendidik anak, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sambil juga masih ada yang bekerja di luar rumah. Artinya ya yang seperti itulah yang terjadi di negara kita begitu. Jadi itu harus ya disyukuri saja lah, dalam artian perempuan masih bisa berbuat, kemudian tapi satu sisi juga harus laki-laki harus juga paham bahwa
sebagai suami atau sebagai laki-laki dia juga harus bertanggung jawab juga terhadap kebutuhan keluarga. Tadi yang terakhir yang saya tadi agak lupa terkait dengan buruh tadi yang antara laki-laki dan perempuan, memang benar perbedaannya agak jauh, itu sekitar 16% antara buruh laki-laki dan buruh perempuan. Dan itu kan karena apa? Terjadi perbedaan karena memang di dalam peraturan kita kan perempuan itu ada di bawah laki-laki. Di situ disampaikan kan perempuan ditanggung oleh laki-laki, sehingga walaupun pekerjaannya sama tetap akan dibedakan dari segi upah. Nah, itu mungkin kebijakan yang harus juga dirubah. Karena pekerjaannya sama tapi kenapa penghasilannya menjadi berbeda, itu harus di tingkat kebijakan harus ada perbaikan terhadap itu. Nah, itu mungkin. Di segmen terakhir ini saya akan minta closing statement dari tiap narasumber. Yang pertama dari Mbak Fatmasari, silahkan. Ya, kesempatan untuk closing ini saya ingin menyerukan, menyemangati teman-teman perempuan, para pendengar di semua pendengar Up Radio maupun Thomson di Blora, dan juga penonton di rumah. Saya pengen menyemangati perempuan, ayo walaupun di masa pandemi kita masih banyak kok yang bisa kita lakukan, jadi jangan patah semangat. Kalau memang belum tahu apa yang bisa kita lakukan nih, terutama adalah meningkatkan penghasilan keluarga yang ujung-ujungnya kan pasti pengen dong ikut menyumbang supaya keluarga ini lebih sejahtera lagi. Atau paling tidak karena banyak saya mendengar di masa pandemi ini banyak yang menjadi lebih susah. Nah, pasti ayo kita bangkit bareng-bareng. Kalau memang tidak bisa, belum tahu caranya, bisa menghubungi yang paling dekat, misalnya dari RT RW setempat atau desa, misalnya kepala desa, perangkat desa setempat untuk sharing dan menanyakan. Nanti pasti ujung-ujungnya akan disambungkan ke dinas terkait. Nah, boleh juga untuk langsung menghubungi saya. Saya ada kanal Instagram, medsos ya, di Instagram maupun di Facebook, bisa di DM langsung atau bisa di message langsung. Di Fatmasari Mestika Jati, di search aja, itu bisa menyampaikan langsung. Jadi insya Allah apa yang bisa saya bantu, kita bisa langsung sharing. Itu aja sih. Dan ingat, perempuan berdaya, keluarga pasti lebih bahagia. Oke. Mbak Mila, silahkan. Iya, udah diambil Mbak Fatma semua. Itu Ibu. Ya, pada intinya memang kita harus memberi semangat kepada teman-teman perempuan, karena memang di masa pandemi ini mereka itu bebannya lebih berat dibandingkan laki-laki. Artinya butuh dukungan dari semua pihak untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Kalau tadi kita bicara tentang ekonomi, apalagi ekonomi bagi perempuan itu adalah UMKM, artinya kita juga harus memberi kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun kemudian ekonomi masyarakat sekitar. Nah, seringkali karena kesempatan itu yang tidak diberikan. Nah, ini harusnya juga kita memberikan kesempatan baik pada tataran di grassroots maupun sampai dengan kebijakan. Ya, kebijakan itu juga yang seringkali membuat perempuan seringkali tidak bisa masuk ke ranah publik karena kebijakannya yang tidak responsif. Oke. Baik, terima kasih Mbak Fatmasari, Mbak Mila atas waktunya di siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya. Terima kasih. Ya, demikian tadi. Terima kasih Mbak Riri. Untuk Anda yang mendengarkan di Up Radio Semarang dan Radio Thomson FM Blora, dan tentu saja acara ini disiarkan tunda di Semarang TV. Demikian dialog parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema peran perempuan dalam peningkatan pendapatan daerah dengan narasumber anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Fatmasari Mestika Jati SI PMSI, dan dari Pusat Studi Gender Unisula Semarang, Dr. Mila Karmila STMT. Saya Riri Novita mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.